Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, perkenalkan saya Yuli Perwitasari dari Program Studi Ilmu Pangan Universitas Mercubuana Yogyakarta akan menyampaikan terkait rencana pembelajaran semester mata kuliah Kimia Analit dengan kode THP 087. Mata kuliah ini berisi atau mempelajari dan mendalami beberapa aspek yang berkaitan dengan dasar analisis pangan berlandaskan ilmu kimia. Uraian materi mata kuliah ini lebih menitik beratkan pada metode analisis kualitatif dan kuantitatif, teknik dasar kerja di laboratorium, penggunaan spektrofotometer, dan dasar perhitungan analisis pangan secara kimia. Metode pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan memanfaatkan e-learning. Sistem penilaian terdiri dari 4 komponen penilaian atau assessment yang meliputi tugas, kuis, dan keaktifan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini melingkupi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada keterampilan umum atau KU yang terdiri dari KU1, yakni mampu merancang proses penambahan nilai terhadap bahan pangan dari hasil pertanian berdasarkan prinsip ilmu pangan atau hasil pertanian dengan memadukan berbagai unit operasi untuk menghasilkan produk pangan maupun non-pangan yang aman dan bermutu dan memperhatikan kelestarian lingkungan. KU2 yakni mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan KU5, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Pada keterampilan khusus atau KK, mata kuliah ini memiliki 2 poin KK, yang pertama mampu merancang proses penambahan nilai terhadap bahan hasil pertanian berdasarkan prinsip ilmu pangan atau hasil pertanian. Yang kedua, mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu pangan atau hasil pertanian, khususnya kimia dan analisis pangan atau hasil pertanian, untuk diformulasikan dalam dasar teknik pengembangan produk, perancangan proses, hingga untuk kedepannya sebagai bahan materi perancangan pabrik secara terpadu. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari beberapa CPMK. Yang pertama, yakni mampu menyebutkan dan menunjukkan teknik dasar kerja di laboratorium, kemudian mampu menghitung dan menerapkan serta mengaitkan prinsip kimia analit di bidang analisis pangan, kemudian mampu menjelaskan dasar-dasar analisa pangan termasuk penggunaan spektrofotometer sebagai instrumen analisa. Untuk keempat, yakni mampu membandingkan dan memilih serta membuktikan antar produk pangan berdasarkan kandungan zat gizinya menggunakan analisis kimia kuantitatif. Dan yang terakhir atau CPL5, mahasiswa mampu menyusun dan mendiskusikan informasi label gizi produk pangan berdasarkan kandungan kimianya. Untuk bahan materi pembelajaran pada mata kuliah ini, yakni yang pertama, pengantar kimia analitik dan perannya dalam teknologi pangan. Yang kedua, proses analisis keselamatan kerja dan teknik dasar laboratorium. Yang ketiga, konsep larutan meliputi normalitas, molaritas, pengenceran, dan stokiometri dasar. Yang keempat, analisis keasaman atau titrasi asam basa. Yang kelima, spektrofotometer dan pembuatan kurva standar larutan. Yang keenam, yakni validasi metode analisis. Yang ketujuh, analisis informasi nilai gizi dan perbandingan produk pangan berlabel. Untuk pustaka yang digunakan sebagai acuan referensi pada mata kuliah ini, yakni yang pertama ada Alauddin 2020, buku ajar kimia analitik dasar UNES Press. Yang kedua, Christian Dasgupta and Scott 2014, Analytical Chemistry edisi ke-7 dengan penerbit John Wiley & Sons. Dengan referensi pendukung yakni Keeley and Haynes 2002, Instant Notes in Analytical Chemistry dari penerbit Bayer Scientific Publisher. Dengan dosen pengampu saya sendiri. Sekian perkenalan dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan disambung kelas pembelajaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Gimana kabarnya? Baik. Ngantuk. Ngantuk. Jam berapa sekarang? Jam 2. Jam 2 kelas kimia. Aduh. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Nah, oke, pada pertemuan siang hari ini materi yang akan kita pelajari adalah stoikiometri. Oke, kenapa kita membahas stoikiometri? Karena salah satu sub CPMK pada mata kuliah ini atau sub CPMK 2, ya ini mahasiswa mampu menghitung penyiapan larutan maupun stoikiometri dasar kimia, kadar zat gizi makro dan mikro menggunakan metode titrasi dan gravimetri berdasarkan data contoh. Ini ya, untuk referensi yang teman-teman nanti bisa gunakan, ya ini buku ini dari buku Christian Dasgupta and Scope 2014 Analytical Chemistry dari Wiley. Begitu. Oke, masih ingat apa itu stoikiometri atau perlu kita flashback dulu? Coba kita flashback ya. Oke, flashback terkait ini. Di pertemuan selanjutnya kita sudah membahas terkait bahan pangan itu ketika kita akan melakukan suatu analisa akan diambil sampel. Nah, itu kan pengambilannya kan bisa dalam bentuk batch, ya kan? Nah, dari batch ini diambil sampel atau nama tekniknya namanya sampling. Dari sampling, setelah kita mendapatkan sampel terus disimpan, penyimpanan dan pengawetan sampel sebelum menjadi penyiapan sampel dan dilakukan analisis. Setelah dilakukan analisis, maka kita akan melakukan apa? Menghitung atau apa? Pengolahan data. Pengolahan data analisis. Setelah melakukan pengolahan data analisis, yang didapatkan apa nantinya? Hasil analisis. Gitu. Oke, ini kita akan sedikit memperdalam terkait materi stoikiometri pada pertemuan kali ini. Untuk overview-nya nanti teman-teman bisa klik di sini. Nanti sini sudah ada terhubung dengan link YouTube terkait stoikiometrinya. Tak coba play dulu. Oh. Halo Sobat Labs, di video kali ini kita bahas tentang stoikiometri. Apa itu stoikiometri? Suatu ilmu yang digunakan dalam menghitung kuantitas dari suatu zat. Unit yang digunakan dalam kuantitas bisa macam-macam, seperti bobot, volume, kadar, jumlah partikel, dan lain-lain. Inti dari stoikiometri merupakan prinsip Moore. Artinya, semua perhitungan didasarkan pada konsep Moore. Nah, ini ya nanti teman-teman bisa play sendiri, videonya pendek kok, cuma 5 menit. Nanti silahkan dapat digunakan untuk mengawali belajar secara mandiri. Nah, oke, kembali ke sini. Nah, ada beberapa rumus penting yang digunakan ketika kita belajar stoikiometri. Yang pertama ada mol atau itu massa per mR. Kemudian ada molaritas, mol per volume. Volume dalam satuan apa? Liter. Kemudian ada normalitas dengan rumusnya gram ekivalen per
volume atau molar kali valensi. Kemudian ada berat ekivalen. Kemudian ada konsep pengenceran. Konsep pengenceran bagaimana konsep pengenceran? Pengenceran itu P1K1 P1K1 sama dengan V2K2. Ini apa? Dasar pengenceran. Satu itu apa? Satu itu yang pekat atau yang encer? Larutan yang pekat atau yang encer? Pekat. Ini larutan yang pekat. Yang dua itu yang lebih encer. Oke. Baik. Untuk dasar menghitung ini kita perlu apa? Tabel periodik unsur atau SPO. Sudah bawa semuanya? Sudah. Oke, coba silahkan dicek di sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur. Coba dicek. Oke, nah di sini ada informasi apa saja di sini? Golongan. Selain golongan ada apa? Ada nomor atom. Kemudian ada apa lagi? Massa atom. Nah, ini nanti yang jadi dasar untuk perhitungan. Oke. Sudah pernah belajar ini ya? Nah. Oke, sekarang coba kita ada contoh soal seperti ini. Hitung berat barium dan berat Cl yang ada dalam 25 gram BaCl2. BaCl2 itu adalah barium klorida. Oke, yang pertama kita bagaimana? Kita cari berat molekul dari si Ba dan Cl. Coba Ba berapa Ba? BA berapa? AR BA 137,3 BA AR BA 137,3 gram per mol. CL berapa CL? 35,5. CL-nya ada berapa? 2. Berarti ininya juga dikalikan 2. Berarti berapa? 70. 35,5 kali 2 71 gram per mol. Ini dengan ini berarti dijumlah jadi berapa? Coba berarti berapa? 208,3. Oke, bagus. 208,3 satuannya gram per mol. Nah, sekarang kita balik ke pertanyaan ini. Berat barium dan berat Cl. Berarti barium ini kan berat barium AR barium berapa? 137,3. Berarti berat barium (137,3) per totalnya berapa ini? 208,3 gram per mol dikalikan berat sampelnya berapa? Berat bahan kimianya ini. Berat barium kloridanya berapa? 25 gram. Nah, coba dihitung ada berapa? Berapa nak kita? Oke, betul. 16,4 berapa nak kita? 4748 ya.
16,4748 atau sekitar 16,48 lah. 48 gram si BA. Berarti artinya proporsi BA atau berat BA di barium klorida itu adalah 16,48 gram barium. Nanti yang Cl caranya juga sama. Nanti yang Cl tinggal ini diganti aja dengan berat klorida Cl2 begitu. Nanti akan ketemu 8,51. Nanti akan cocok 16,48 ditambah atau 16,5 pembulatan di sini ditambah 8,51 nanti akan sekitar 25 gram. Begitu. Benar kan 16,5 tambah 8,5 25. Oke, bisa dipahami ya? Oke, ini salah satu contoh penerapan stoikiometri untuk hubungan berat atom di dalam suatu molekul. Oke. Selanjutnya ada pengenceran. Nah, pada pengenceran konsepnya adalah ini tadi, V1K1 sama dengan V2K2. Atau dalam hal ini konsentrasinya itu diukur dengan satuan apa? Konsentrasi ini satuannya apa? Molaritas, normalitas, mol atau apa? Bisa molaritas, bisa normalitas. Ini contohnya ini bisa menggunakan satuan molaritas. Oke, ini contoh soalnya ini. Anda ingin menyiapkan kurva kalibrasi untuk penentuan permanganan secara spektrofotometri. Larutan stok, berarti larutan stok itu adalah dia yang lebih pekat. KMNO4 itu 0,1 molar. Dan ada beberapa labu ukur 100 mili. Berapa volume larutan stok yang harus dipipet ke dalam labu untuk menyiapkan larutan standar? KMNO4 10 kali 10 pangkat min 3. Berarti kan lebih encer. Jadi ini tinggal memasukkan aja V1. Ini yang ditanyakan K1 itu berarti berapa? 0,1. 0,1 sama dengan berapa? Di sini 0,1. Di sini berarti 100 mili, iya kan? Konsentrasi akhir yang ingin dibuat berapa? Berapa? 10,0 kali 10 pangkat min 3 molar. Gitu ya. Nanti akan ketemu jumlahnya. Oke. Nah, ini juga sama contoh penerapannya. Kemudian ada penerapan yang lain. Ada PPT, PPM, dan PPB. Masih ingat PPM mungkin yang lebih familiar ya. PPM part per million, PPB part per million, PPT part per thousand. Gitu. PPM ini yang mungkin sering kita pakai. PPM itu adalah mikrogram per gram atau miligram per kilogram. Artinya apa dia? Bagian per 1 juta atau 1 miliar? 1 juta atau 1 miliar ppm? 1 juta. 1 juta. PPB part per billion dia per 1 miliar. Nah, ini fungsinya buat apa sih kita mengetahui satuan yang lain selain ada mol, molaritas, normalitas, dan lain sebagainya. Sekarang ketemu satuan konsentrasi ppm dan ppb. Ini untuk menganalisis, ini nanti akan sangat terpakai ketika kita menganalisis suatu zat atau senyawa dengan jumlah yang kadarnya sedikit. Ini contohnya apa? Contoh yang sedikit, kadar zat gizi mikro itu. Nah, ini coba kita slide selanjutnya. Ini ada sampel jaringan tumbuhan dengan berat 2,6 gram. Dianalisis dan ditemukan mengandung 3,6 mikrogram seng. Berapa konsentrasi seng dalam tumbuhan tersebut dalam satuan ppm dan ppb? Berarti coba bayangkan ketika kita ada suatu sampel tanaman segini, dia hanya beratnya 2,6 gram. Di titik ini ada seng dengan berat atau mengandung 3,6 mikrogram. Berarti kan kandungannya kan kecil sekali kan. Nah,
Ini kalau dibuat menjadi satuan ppm dan ppb, berarti ppm itu tadi apa? Per million atau mikrogram per gram. Berarti yang satuannya mikrogram siapa? Si Zeng. Berarti 3,6 mikrogram per gramnya berapa? 2,6. Ketemu berapa? Coba. 1,38 ppm gitu, atau 1400 ppb gitu ya, karena 1 ppm setara dengan 1400 ppb. Oke, nah selain itu selain aplikasi kimia analit di bidang lab, kita juga mengaplikasikan ilmu kimia analit ini bisa di produk pangan. Salah satu contohnya adalah untuk memahami label gizi yang ada di produk pangan komersial. Nanti kita bisa menerapkan ini. Gitu. Ini ada sampel cair, larutan cair, nanti ini tinggal di satuannya. Kalau tadi satuannya per gram, nanti tinggal kalau dalam wujudnya cair ya berarti tinggal per mili atau per liter. Nanti sesuai wujud zatnya. Kemudian ada juga ini contohnya untuk analisis serum pada darah untuk menganalisis kandungan glukosa. Begitu. Ini konsepnya juga sama dengan ppm atau ppb. Nah, begitu. Kemudian ada beberapa hal yang harus diketahui dalam perhitungan molaritas. Nah, yang pertama ini, ketika reaksi bukan 1:1, faktor stoikiometri harus digunakan untuk menyamakan mol analit dan titran. Artinya apa? Kita tetap harus tahu berapa koefisien reaksinya, untuk tahu berapa perbandingan molnya, untuk tahu nanti pengaruhnya ke molaritas. Begitu ya. Kemudian ini ada contoh soal terkait sampel soda abu seberat 0,2638 gram dianalisis dengan titrasi natrium karbonat dengan larutan hidrogen klorida standar. Apa itu hidrogen klorida standar? Hidrogen klorida HCl. Betul, HCl dengan konsentrasi sekian. Dia membutuhkan 38,27 mili. Nah, ini juga pertanyaannya, hitung persentase natrium karbonat di dalam sampel. Artinya selain untuk mencari konsentrasi dalam satuan itu tadi, dengan adanya stoikiometri, ketika kita memahami stoikiometri, kita juga bisa tahu berapa sih persen natrium karbonat di dalam sampel soda abu. Walaupun dengan cara titrasi. Kalau tadi kan pengenceran, ini dengan cara titrasi. Begitu. Nah, mungkin kalau kita ingin mereview, coba untuk teman-teman silahkan coba buka Kahoot. Kahoot, nanti tak tunjukkan kodenya. Kahoot, yuk. Bisa di-scan nggak, Bu? Sebentar, tak duplikat dulu. Saya duplikat dulu. Oke. Kodenya 1111520 ya. Oke. 1111520. Nagita, Mahendra, Maya, Duta, Virgi, Iva,
Rara, Maya, udah. Dayat, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nana. Oke. Nana udah masuk. Eca, oke. Udah siap semuanya? Siap. Yuk kita mulai ya. Soal pertama. True or false? Coba perhatikan baik-baik. Sampel yang tidak homogen dapat menyebabkan hasil analisis tidak representatif. True or false? Benar atau salah? Cepat sekali. Benar ya? Artinya apa? Tidak homogen itu berarti tidak apa? Tidak apa, Ica? Tidak tercampur secara merata. Kalau tidak representatif artinya apa? Tidak bisa mewakili kondisi sampel yang sesungguhnya. Jadi pengambilan sampel itu harus secara representatif. Oke. Kecepatan ngeklik ngaruh ya. Oke. Jika tujuan analisis untuk memutuskan kondisi keamanan pangan, maka presisi hasil tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan waktu analisis. Benar atau salah? Coba. Benar atau salah? Ya salah. Karena ketika kita analisisnya untuk tujuan keamanan pangan, berarti kita harus memperhatikan presisi datanya. Apa itu presisi? Presisi apa? Apa bedanya presisi dan akurasi? Apa? Kalau akurasi itu dia tepat ke titik tujuan atau mendekati nilai benar. Kalau presisi dia kedekatan antar apa? Antar ulangan. Gitu ya. Gitu. Jadi untuk analisis keamanan pangan presisi itu juga penting. Lanjut, siapa yang tercepat? Virsi hilang. Zaki langsung, Duta Zaki. Hilang Virsi. Manakah di antara senyawa berikut yang memiliki berat molekul 27 gram per mol? Yang merah ada NH3, yang biru ada CaCl, yang kuning ada NaCl, yang hijau ada HCN. Yang mana? Coba. Sesuai keyakinan. H itu berapa? C berapa? N berapa? N3. Cepat banget. Bener, HCN. H berapa? ARH berapa? 1. C 12. N 14. Berarti kalau di total berapa? 27. Benar ya? Siapakah yang tepat? Hilang Zaki. Turun. Mahendra. Naik. Ya, dayat meningkat. Selanjutnya, soal keempat. Pada fortifikasi susu bubuk ditambahkan 5 mg zat besi per 250 ml. Berapa mol zat besi yang ditambahkan? Coba cek. Zat besi itu lambangnya apa? F E.
ARFE berapa Mahendra? 5 56,584. Coba. Oke. Cepat. Asal aja. Enggak usah dihitung. Asal aja. Ya. Asal aja. Oke. Yang benar cuma 2 orang, merah ya. Mol itu apa? Massa per MR. Siapa yang benar? Mahendra dan Dayat. Duta, Maya, Ica. Yuk. Berapa molaritasnya ketika 6 gram NaOH dijadikan 500 ml larutan? 0,03, 3, 0,3 atau 30? Ayo. Waktu terus berjalan. Dua orang lagi, yuk segera yuk. Ra. Ra. Empat, 3, 2, 1. Sinyalnya putus ya. Benar ya. 0,3. Bagus. Yuk. Dayat, Duta, Eca, Mahendra, Iva. Yuk 2 soal terakhir, cepet aja ya. Jika mengkonsumsi 50 gram bakwan dan 75 gram martabak Mesir. Wow, berapa gram total kalsiumnya? Coba. Merah, kuning, hijau, biru. Cepat aja. Yuk, cap cip cup. Mana? Ini besok kalau kalian konsumsi bakwan sama martabak Mesir, mikir dulu nih. Yuk, kurang 2 orang lagi. Yuk, segera. Siapa? Firsi? Belum? 2530 PM. Oke. Dayat, Ivana, Gita, Duta, Eca, Firsi hilang. Soal terakhir ya. Yuk, ini double paying. Tujuan konsumen untuk ingin meningkatkan keseimbangan kalsium dan fosfor. Maka makanan mana yang lebih baik dikonsumsi untuk rasio kalsium dan fosfor yang tinggi? Pilih bakwan atau martabak Mesir, atau keduanya sama aja, atau tidak bisa ditentukan dari data ini. Coba, kira-kira seperti apa? Pilih bakwan atau martabak Mesir? Rasio kalsium fosfor. Rasio kalsium fosfor ya. Yuk. Semoga benar. Yuk, 2 orang lagi. Ayo Rara, Maya. Pilih bakwan. Kenapa kok pilih bakwan? Coba kita lihat rasionya ya. Tadi kan pertanyaannya untuk rasio kalsium fosfor yang tinggi. Begitu kiranya untuk pembelajaran kimia analit, selain bisa dipraktekkan di lab, juga bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari.
Oke, sekian perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.